Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang malam dalam waktu istirahat kami. Terima kasih Tuhan dapat bangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hari ini ya Tuhan. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti, memahami isi firman-Mu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tema renungan kita pagi hari ini adalah murka Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita biasanya selalu dihimbau untuk selalu rajin berdoa, karena doa merupakan nafas hidup orang percaya. Begitu pentingnya hakikat doa itu dalam kehidupan orang percaya, sehingga kegiatan doa sering kita dengar juga dalam seminar di gereja-gereja, dalam khotbah-khotbah minggu, dan dalam kegiatan lainnya. Akan tetapi, pernahkah saudara mendengar bahwa ada kalanya Tuhan melarang hamba-Nya untuk berdoa? Ya, dalam perikop yang akan kita baca hari ini, kita mungkin akan terkejut dengan satu berita yang tidak biasa kita dengar, di mana Yeremia dilarang berdoa oleh Tuhan untuk bangsa yang dilayaninya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sepanjang kitab Yeremia ada 3 kali Allah berfirman kepada Yeremia untuk tidak berdoa bagi bangsa Yehuda. Yang pertama dalam Yeremia pasal 7 ayat 16 yang kita baca pagi hari ini. Yang kedua dalam Yeremia pasal 11 ayat 14. Dan yang ketiga dalam Yeremia pasal 14 ayat yang ke-11. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan melarang keras Yeremia untuk berdoa? Bukankah doa merupakan satu hal yang penting dilakukan anak-anak Tuhan? Memang benar bahwa doa sangat penting dilakukan, khususnya oleh anak-anak Tuhan. Akan tetapi dalam perikop ini kita menemukan satu kondisi yang sangat berbeda dari biasanya. Doa yang seharusnya menjadi sarana komunikasi kita dengan Tuhan, sarana untuk menyelaraskan kehendak kita dengan Tuhan, sepertinya tidak berlaku dalam kasus ini. Sebab Tuhan Allah berjanji tidak akan mendengarkan doa Yeremia saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang melandasi pelarangan doa ini? Mengapa Allah begitu keras melarang Yeremia berdoa bagi bangsanya? Alasannya ada pada masalah bangsa Yehuda itu sendiri, di mana kehidupan kerohanian mereka telah merosot. Praktik-praktik ibadah yang seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan kini berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan, sebab hati mereka telah berbelok daripada Tuhan. Mereka melakukan praktek-praktek penyembahan kepada Ratu Surga di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Dikatakan dalam ayat-ayat itu, bukan hanya orang tua yang berbelok dari Tuhan, tetapi penyakit ini sudah menjalar pada anak-anak mereka.
Suami istri bekerja sama dalam hal melayani ilah-ilah lain, yang seolah-olah mereka menganggap kegiatan ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan. Mereka menyebutkannya sebagai suatu tindakan tradisi yang dilakukan turun-temurun, padahal sangat jelas bahwa semua ini merupakan penghinaan bagi Allah. Yang berikutnya kita melihat bahwa kejahatan bangsa Yehuda sepertinya sudah masuk pada tingkat kesengajaan. Dengan terang-terangan mereka membuat korban persembahan pada ilah lain, yaitu ilah Ratu Surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Ratu Surga itu? Ratu Surga adalah dewi yang disembah oleh bangsa Asyur dan bangsa Babel. Nama lain Ratu Surga adalah Dewi Ishtar, yang dianggap sebagai dewi kesuburan bagi mereka. Karena itu mereka percaya bahwa segala berkat dan kelimpahan yang mereka nikmati dalam hidup mereka semuanya disediakan oleh Dewi Ashtar ini. Inilah yang menjijikkan bagi Tuhan Allah. Karena itu Allah berfirman kepada Yeremia, "Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mendapati sikap yang demikian, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengalami pertobatan. Bertobatlah dari kesalahan yang kita perbuat. Seharusnya kita terus-menerus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita sudah sejalan dengan kehendak Tuhan atau belum? Bertobatlah selama kita mudah tersinggung karena firman Tuhan yang begitu keras menegur kehidupan kita yang salah. Sebaliknya, mintalah ampunan kepada Tuhan agar Dia kembali berkenan menerima kita. Dan yang terpenting adalah mari kita menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Menjaga kemurnian hati kita dalam menyembah dan melayani Tuhan. Agar setiap kali kita datang kepada Tuhan, Ia berkenan untuk ditemui. Yang kedua, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berdoa, marilah kita tingkatkan kehidupan doa kita. Ketika firman Tuhan masih terbuka, menegur dan menasihati kehidupan kita, sebenarnya kesempatan doa masih diberikan Tuhan kepada kita. Kita melihat Yeremia dilarang mendoakan bangsa itu karena kejahatan mereka tidak dapat disembuhkan lagi. Karena begitu keras kepalanya mereka sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah pelajaran yang berharga bagi kita selama masih ada kesempatan bagi kita untuk dapat datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Selama doa itu belum dilarang oleh Tuhan, janganlah kita jemu-jemu untuk terus berdoa. Banyak orang tidak tahu apa yang seharusnya dikerjakan di dalam doa. Mengapa sebagian orang begitu menikmati berdoa selama berjam-jam? Sebenarnya ada banyak kesempatan yang bisa kita gunakan dalam jam-jam doa kita. Melalui doa kita bisa belajar menjangkau rekan-rekan kita, belajar menjangkau sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Kita juga belajar mendukung pelayanan gereja kita dengan doa. Dengan kata lain, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dengan berdoa. Karena itu selagi ada kesempatan untuk berdoa, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai saat ini mau datang untuk berdoa, Tuhan melarang kita berdoa karena kehidupan kita yang menjijikkan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar hari-hari yang kami lalui, kami selalu hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, agar hidup kami senantiasa memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.